tahu dulu, saya mau mengajak Anda untuk mengetahui dulu apa itu definisi kebahagiaan. Karena setiap orang definisi kebahagiaan beda-beda. Kalau Anda tanya sama anak kecil, apa definisi kebahagiaan? Definisi kebahagiaan bagi dia adalah kalau dia dibelikan ice cream sama orang tuanya. Kalau Anda tanya sama seorang anak SD, apa definisi kebahagiaan bagi dia? Apabila dia nanti dibelikan game baru sama orang tuanya. Kalau Anda tanya sama anak-anak SMP, apa itu definisi kebahagiaan? Definisi kebahagiaan bagi dia adalah ketika dia hari ini bisa bermain-main bersama teman-temannya tanpa diganggu waktu. Tapi kalau Anda tanya definisi kebahagiaan bagi anak-anak SMA atau anak-anak kuliah, apa definisi kebahagiaan? Kalau dia hari ini itu bisa pameran iPhone kepada teman-temannya. Jadi definisi kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, nanti ketika dia sudah bekerja menjadi seorang karyawan atau meniti karir, apa definisi kebahagiaan bagi dia? Definisi kebahagiaan adalah hari itu dia diterima bekerja dan dia mengalami kenaikan gaji, dia mengalami promosi jabatan. Jadi definisi kebahagiaan setiap orang berbeda-beda. Mungkin bagi orang yang sedang sakit, definisi kebahagiaannya adalah bagaimana caranya saya bisa ketemu dokter dan saya sembuh dari penyakit ini sesegera mungkin. Jadi definisi kebahagiaan setiap orang itu sangat berbeda-beda. Nah, pertanyaan saya adalah apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Jawaban saya kalau dari versi saya, jelas bisa. Sangat munafik kalau Anda bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Loh Pak, uang kan nggak dibawa mati. Loh Pak, uang kan hari ini ketika kita meninggal nanti kan tidak bisa kita pakai. Bagi saya, lebih baik hari ini menangis di Rolls Royce daripada menangis di rumah yang masih kontrakannya nunggak 3 bulan. You know what I mean? Ketika Anda naik bisnis kelas, memang sih ada pendapat filosof yang ngomong ketika Anda hari ini pakai jam tangan Rolex ataupun jam tangan Richard Mille sama Anda pakai jam tangan biasa saja yang harganya 200.000. Memang 2 jam tangan itu, tapi kalau dia menunjukkan waktu yang sama, yang penting fungsinya kan adalah waktu. Tetapi kalau Anda beli jam tangan Rolex, kalau dijual kembali harganya bisa lebih mahal. Kalau Anda beli jam tangan yang 250.000 dijual kembali nggak ada harganya. Jadi kalau memang definisinya adalah nilai investasi, jawabannya benar. Tapi kalau definisinya itu cuma menunjukkan waktu, juga tidak ada yang salah. Jadi Anda mau lihat dari sudut pandang yang mana terlebih dahulu. Sama juga, di konten sebelumnya saya membahas tentang benefit cost. Saya kalau misalkan mau terbang ke bandara, ada pihak protokoler bandara yang biasanya melayani saya. Saya kalau naik pesawat biasanya saya naik business class. Kenapa saya membayar lebih? Karena ada benefit cost. Saya lebih baik menghabiskan waktu di luar kota lebih banyak dengan partner saya atau mitra saya daripada saya harus disuruh mengantri berjam-jam hanya untuk check-in. Anda paham maksud saya? Nah, jadi artinya di sini, apakah saya lebih bahagia menghabiskan waktu dengan partner saya daripada saya harus antri? Jawabannya iya. Saya lebih efisien, saya lebih efektif. Nah, jadi ada sebuah penelitian dari Harvard University. Penelitian itu seperti ini. Jadi, money can buy happiness only if you know how to spend it. Anda tahu uang itu bisa membeli kebahagiaan kalau Anda tahu cara menghabiskannya dan tahu cara menggunakannya. Misalkan Anda hari ini bisa punya penyewa rumah tangga harian. Anda bisa menghabiskan waktu 3-4 jam untuk bersih-bersih rumah. Tetapi, saya lebih baik menyewa pembantu rumah tangga. Itu ada benefit cost juga. Ada harga yang harus saya bayar. Karena untuk membeli sebuah kenyamanan, ada harga yang harus dibayar. Tapi rumah saya bersih. Daripada saya harus mengepel sendiri dan sebagainya. Ya, Pak Chandra kan orang kaya. Pak Chandra kan bisa ngomong kayak gitu. Loh, tadi saya tanya balik. Is that money can buy happiness? Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Jawaban saya, of course. Jawaban saya, iya. Nah, yang salah adalah kalau orang sudah kaya raya tapi nggak bahagia, itu tololnya minta ampun. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia udah kaya raya, udah punya semuanya, udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya pembantu, udah punya penjaga, udah punya security, udah punya pelayan. Tapi dia nggak bahagia, itu kan konyol menurut saya. Berarti dia itu mengalami kondisi psikis kesepian. Mungkin ada yang hampa dalam dirinya. Jadi kalau Anda bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, pastikan yang ngomong itu punya uang dulu. Jangan yang ngomong nggak punya uang, itu namanya pembenaran diri. Uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Kantong Anda kempes. Sudah kantongnya kempes, tunggakan 3 bulan. Uang sekolah anak nggak dibayar. Terus Anda ngomong uang nggak bisa beli kebahagiaan. Itu ungkapan frustasi atau kebenaran dan dalil dari mana? Kan lucu banget. Tapi kalau yang ngomong kaya raya, yang ngomong nggak usah konglomerat deh, nggak usah crazy rich deh, orang kaya raya, tapi dia ngomong, kok saya merasa hampa,
saya merasa uang nggak bisa memberikan saya kebahagiaan. Itu tolol tingkat dewa menurut saya. Ya, berarti orang itu jangan-jangan nggak nonton Success Before 30. Dia cuma kaya tapi belum sukses. Nah, definisi sukses adalah Anda harus bahagia. Jadi definisi bagi saya, bahagia itu ukurannya itu cuma di rasa syukur dan rasa cukup. Ingat kata-kata saya, ulangi kata-kata saya di menit keberapa ini. Ukuran kebahagiaan adalah rasa syukur dan rasa cukup. Orang yang nggak bahagia karena tidak pernah merasa cukup. Dia udah beli mobil harganya 1 miliar, dia pengen beli mobil yang 10 miliar. Dia nggak pernah merasa cukup. Orang yang sudah beli mobil 10 miliar, mau pengen punya mobil yang harganya 100 miliar. Salahkah? Tidak, tapi rasa cukupnya tidak pernah ada. Dan dia tidak pernah bahagia. Ketika dia sudah merasakan rasa cukup, dia akan bahagia. Karena rasa bahagia itu adalah ketika Anda merasa cukup. Anda makan 1 hari cukup, 1 hari 3 kali cukup. Anda makan cuma dengan nasi, lauk sederhana, itu sudah cukup. Yang penting fungsi makan adalah kenyang. Anda mau makan yang hari ini 1 kotak 10.000 dengan makan sekali makan 30 juta. Rasanya sama, kepuasannya sama, nikmatnya sama. Nah, apakah dirasa cukup? Dan juga lagi, apakah Anda punya rasa bahagia, rasa syukur? Jadi ukuran kebahagiaan itu dirasa syukur. Apakah hari ini saya bersyukur sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya pembantu yang loyal, sudah punya karyawan yang baik? Apakah Anda punya rasa syukur? Nah, orang yang tidak bisa rasa bersyukur, orang yang selalu tamak, hatinya dipenuhi dengan rasa iri dan kebencian, itu berarti memang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah, jadi definisi saya, uang bisa membeli kebahagiaan asal punya 2 rasa, rasa syukur dan rasa cukup. Catat itu baik-baik di video kali ini. Demikian konten kali ini saya buat. Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, silakan hajar di kolom komen, silakan debat, ya silakan berantem. Tapi kalau Anda merasakan benefit, jangan salah, Anda bisa share konten saya ini untuk mencerdaskan masyarakat di sekitar kita agar mereka tahu bagaimana money can buy happiness. Uang bisa membeli kebahagiaan. Sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya, share, and always salam hebat.